Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الله حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, taufik. Karena dengan nikmat-nikmat tersebutlah kita bisa hadir pada pagi hari ini dalam majelis yang mulia, majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihi al-asyarah. Kita sampai pada pembahasan penyebutan nama-nama dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hafsata binta Umar bin al-Khattab radhiyallahu anha. Wa tazawwajalan nikahi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hafsata binta Umar bin al-Khattab ing Hafsah binta Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma. Wa kanat lan ana sapa Hafsah qablahu ing dalam sadurunge Kanjeng Nabi iku enda Khunais bin Khudzafah ing dalam ngarsane, maksudnya tadi bojone Khunais bin Khudzafah.
Wa kana lan ana sapa Khunais iku min ashabi Rasulillah setengah saking pira-pira sahabate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tufiya was wafat sapa Khunais bil Madinati ing dalam Madinah. Wa qad syahida lan teman-teman was nakseni sapa Khunais Badran ing perang Badar. Wa yurwa lan den riwayataken anna nabiyya satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku talaqaha was nolak sapa Nabi ing Hafsah. Fa atahu nuli nekani ing Kanjeng Nabi sapa Jibrilu malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam alaihi salam atau sallallahu alaihi wasallam faqala nuli dawuh sapa Jibril innallaha sak temene Gusti Allah iku yakmuruka perintah sapa Allah ing sira anturaji'a ing yen to ngrujuk sapa sira Hafsata ing Hafsah fa innaha mongko sak temene Hafsah iku sawwamatun waton kang tukang poso qawamatun tur waton kang tukang salat wengi fa innaha lan sak temene Hafsah iku zaujatuka bojo wadon sira fil jannati ing dalem swarga. Wa rawalan wis ngriwayataken sapa Uqbah bin Amir al-Juhani qala dawuh sapa Uqbah talaqa was nalak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hafsata ing Hafsah binta Umar. Fabalagha nuli tumeka Umar ing Umar kabar tolak nalaki Rasulullah ing Hafsah tumeka maring Umar. Fahasa nuli mukul sapa Umar ala raksi ing atase sirai Umar aturaba ing tanah. Wa qala lan ngucap sapa Umar ma ya'ba'u ora peduli sapa Allah Gusti Allah bi Umar kelawan Umar wa banatihi lan anak wadone Umar ba'da hadza ing dalem sause iki fanazala nuli turun sapa Jibril minal ghadi sangking sesuk ala nabi ing atase Kanjeng Nabi wa qala lan dawuh sapa Jibril innallaha sak temane Allah azza wa jalla iku ya'muruka wis perintah sapa Allah ing sira anturaji'a ing yen to ngrujuk sapa sira Hafsata ing Hafsah rahmatan halih dadi rahmat li Umara kanggo Umar. Tuwfiat was wafat sapa Hafsah sanata sab'in ing dalem taun 27 lan 20 wakila lan den ucapaken sanata samanin ing dalem tahun 28 lan 20 ama Afriqiyah ing dalem tahun kabukae tanah Afrika. Hadirin rahimakumullah, istri Nabi yang berikutnya namanya Hafsah bintu Umar. Istri Nabi yang berikutnya adalah Hafsah bintu Umar. Kemarin yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian yang kedua adalah Saudah bintu Zam'ah. Kemudian yang ketiga adalah Aisyah bintu Abi Bakar. Kemudian yang keempat adalah Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Hadirin rahimakumullah, Hafsah bintu Umar ini memiliki keutamaan yang berbeda dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Artinya setiap istri Nabi itu memiliki keutamaan tertentu. Sayyidah Aisyah memiliki keutamaan, Hafsah juga memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya.
Hafsah bintu Umar, perempuan yang sangat mulia, sebelum dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah istri dari Khunais ibnu Hudzafah. Khunais ibnu Hudzafah ini juga sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat di Madinah dan ikut dalam perang Badar. Artinya Khunais ini juga seorang laki-laki yang memiliki kemuliaan karena beliau ikut dalam perang Badar. Wafat di Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang menarik dari kisah Hafsah bintu Umar ini, banyak sebenarnya kalau dijelaskan tentang keutamaan dari Hafsah bintu Umar ini. Tetapi dalam kitab ini disebutkan secara singkat saja tentang keutamaan dari Hafsah bintu Umar. Di antaranya adalah tentang kisah bahwa Hafsah bintu Umar itu pernah diceraikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceraikan Nabi tidak menunjukkan bahwa Hafsah itu tidak mulia. Tetapi justru di sini dalam kisah ini tersirat keutamaan dari Hafsah bintu Umar. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menceraikan Hafsah bintu Umar. Tapi kemudian ketika telah diceraikan, malaikat Jibril alaihissalam itu datang kepada Nabi, mengkhabarkan kepada Nabi bahwa Allah memerintahkan beliau untuk merujuknya. Ini kan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang istimewa. Allah sendiri memberikan perintah melalui malaikat Jibril agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merujuk kembali Hafsah bintu Umar. Ini kalau nggak menunjukkan kemuliaan bagi Hafsah, maka kan nggak akan turun perintah secara langsung dari Allah untuk merujuk Hafsah bintu Umar. Jadi malaikat Jibril itu datang membawa perintah dari Allah agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merujuk Hafsah. Alasannya apa? Disebutkan oleh malaikat Jibril bahwa Hafsah itu keutamaannya fa innaha sawwamatun qawwamatun. Hafsah itu sawwamah, perempuan yang ahli puasa. Qawwamah, perempuan yang ahli sholat malam. Jarang-jarang ada perempuan yang ahli puasa, ahli sholat malam. Nah, kalau siang itu sering berpuasa, kalau malam itu senantiasa melaksanakan sholat malam. Ini kan perempuan yang istimewa yang kayak begini. Kalau ada perempuan yang sawwamah, qawwamah, ahli puasa, ahli sholat malam, maka ini adalah perempuan solihah, perempuan yang mulia, memiliki kelebihan kemuliaan tersendiri. Karena Hafsah ini sawwamah qawwamah, memiliki keutamaan seperti ini, yang pertama, maka rujuklah kembali. Diperintahkan Nabi untuk merujuk Hafsah bintu Umar. Artinya ini adalah sebuah pengakuan yang dikemukakan Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaha zaujatuka fil jannah. Ini yang kedua. Ini sebuah busyra, sebuah kabar gembira untuk Hafsah bahwa Hafsah akan masuk surga dan Hafsah akan menjadi istri Nabi di dalam surga. Yang menyampaikannya siapa? Jibril dari Allah. Bahwa Hafsah
itu adalah zaujatun Nabi fil jannah, akan menjadi istri Nabi di dalam surga. Karena itu rujuklah, diperintahkan Nabi untuk merujuk Hafsah. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Hafsah ini akan menjadi istri Nabi di dalam surga. Hadirin rahimakumullah. Karena seorang perempuan itu dia nanti di akhirat menjadi istri siapa, itu tergantung pada siapa suami dia yang terakhir ketika di dunia, apakah dia sudah diceraikan atau belum diceraikan. Nah, kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka istri yang telah diceraikannya di dunia itu tidak akan menjadi istrinya di dalam surga. Tetapi apabila seorang perempuan atau seorang suami itu tidak menceraikan istrinya itu sampai mati, maka dia akan menjadi istrinya nanti di dalam surga. Kecuali apabila suaminya meninggal lebih dahulu, kemudian istrinya menikah dengan laki-laki lain. Maka si perempuan tersebut akan menjadi istri dari suami yang kedua. Yang ketika dia mati, status laki-laki itu menjadi suaminya, atau dia mati terlebih dahulu dalam kondisi menjadi istri dari laki-laki tersebut. Karena itulah maka pernikahan itu berlaku bukan hanya di dunia, tetapi sampai nanti di akhirat. Pernikahan itu berlaku bukan hanya di dunia, tetapi sampai nanti di akhirat. Orang yang menjadi istri kita di dunia sampai mati, maka dia menjadi istri kita nanti di akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bicara tentang konteks orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Karena kalau orang kafir, mereka di neraka. Kalau misalnya suaminya kafir, istrinya mukminah, maka jelas tidak akan menjadi suami istri nanti di akhirat. Karena yang satu di surga, yang satu di neraka. Atau sebaliknya, perempuannya kafirah, laki-lakinya mukmin, maka di akhirat akan terpisah. Jangankan suami istri, ayah dan orang tua dan anak pun akan terpisah apabila berbeda agama. Apabila salah satu dari mereka tidak beriman, maka tempatnya akan berbeda nanti di akhirat. Nah, suami istri juga demikian. Kalau kita berbicara tentang di sini konteks suami mukmin, istri yang mukminah, maka si perempuan itu akan menjadi istri dari suaminya yang ada di dunia. Menjadi istri dari suaminya yang di dunia nanti di akhirat, di dalam surga. Apabila si istri itu tidak diceraikan sampai mati, tetap statusnya dia ketika si istri itu mati, statusnya itu menjadi istrinya siapa. Ketika dia misalnya dia mati dalam keadaan menjadi istrinya si A, perempuannya mati dalam keadaan menjadi istrinya si A, maka dia akan menjadi istrinya di dalam surga. Atau misalnya suaminya mati terlebih dahulu, kemudian si istri ini tidak menikah sampai dengan dia meninggal dunia, maka dia akan menjadi istrinya si A itu. Tetapi jika misalnya si istri itu suaminya meninggal, kemudian si istri menikah lagi dengan suami yang lain, maka si perempuan itu akan menjadi istri dari suami yang kedua itu. Bukan istri dari suami yang pertama, karena dia sudah menikah dengan orang lain. Kalau si istri itu diceraikan oleh suami yang pertama, misalnya si suami ini menceraikan dia di dunia, maka dia tidak akan menjadi istri dia nanti di akhirat. Karena itu harus berhati-hati. Seorang suami harus berhati-hati. Jangan sampai mudah mengucapkan kata cerai terhadap istrinya.
Karena apabila sampai si suami itu menceraikan kepada istrinya, artinya si istri tersebut dia tidak akan menjadi istrinya nanti di dalam surga. Nah, ini sekilas tentang faidah tambahan terkait dengan ini. Hafsah sudah ditetapkan oleh Allah sebagai istri Nabi di dalam surga. Maka kemudian Allah ketika Nabi menceraikan Hafsah bintu Umar, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk agar Nabi Muhammad diperintah oleh Allah merujuk kembali Hafsah, karena Hafsah ini adalah telah ditetapkan menjadi istri Nabi di dalam surga. Maka dirujuklah Hafsah bintu Umar ini. Nah, ini menunjukkan apa? Keistimewaan dari Hafsah bintu Umar. Beliau seorang perempuan yang salihah, ahli dalam beribadah, ahli puasa, ahli sholat malam. Kemudian ditambah lagi sudah ada ketetapan kabar gembira tentang Hafsah bahwa beliau akan menjadi penduduk surga dan menjadi dalam surga akan menjadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pasti apa? Kebahagiaan tersendiri bagi Hafsah bintu Umar ketika sudah ada kabar gembira dan ketetapan bahwa beliau masuk surga dan menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Hadirin rahimakumullah, dalam riwayat yang lain tentang kisah ini, tentang kisah diceraikannya Hafsah bintu Umar oleh Nabi, itu dikisahkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan Hafsah bintu Umar, kabar ini sampai kepada Umar. Kita tahu siapa Umar bin Khattab, orang yang termulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayah dari Hafsah, Hafsah bintu Umar bin Khattab. Orang sahabat Nabi yang termulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika Hafsah ini diceraikan, putrinya, artinya putri beliau diceraikan oleh Nabi, Sayyidina Umar bersedih. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersedih sampai dikatakan hatha ala ra'sihi turab, memukul kepalanya dengan tanah sebagai tanda bersedih, mengatakan ma ya'ba'ullahu bi Umar wa ibnatihi ba'da hadza. Allah tidak akan peduli lagi dengan Umar dan putrinya setelah ini karena Nabi telah menceraikan putrinya. Sayyiduna Umar sangat bersedih atas hal tersebut. Kemudian Jibril alaihi salam keesokan harinya turun. Jibril turun karena malaikat itu tempat tinggalnya di mana? Di langit. Para malaikat tempat tinggalnya di langit. Akhirnya turun dari langit ke bumi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat ini Jibril alaihi salam itu berkata, Innallaha azza wa jalla ya'muruka anturaji'a Hafsata rahmatan li Umar. Rahmatan li Umar. Ini riwayat yang kedua. Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, Allah telah memerintahkan kamu untuk merujuk Hafsah binti Umar rahmatan li Umar, sebagai bentuk rahmah bagi Umar. Nah, ini menjelaskan tentang apa? Keutamaan Sayyiduna Umar. Keutamaan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersedih karena putrinya diceraikan oleh Nabi. Kemudian sebagai rahmah bagi Umar, sebagai rahmat bagi Umar, sebagai bentuk rahmah Allah untuk Umar, kemudian Allah memerintahkan Nabi merujuk kembali Hafsah bintu Umar.
Nah, ini yang tadi menunjukkan keutamaan Hafsah bintu Umar, yang riwayat ini menunjukkan keutamaan dari Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga turun perintah khusus dari Allah kepada Nabi untuk sebagai rahmat bagi Umar agar merujuk Hafsah bintu Umar. Hadirin rahimakumullah, tuwfiyat sanata sab'in wa ishrin. Hafsah ini wafat pada tahun 27. Pada tahun 27 Hijriah. Wa qila sanata samanin wa ishrin. Dan dikatakan beliau wafat tahun 28 Hijriah. Ama Afriqiyah, yaitu pada tahun dibukanya negara-negara Afrika. Wa tazawwaja, artinya ini pada masa Al-Khulafa'ur Rasyidin, ya, pada masa itu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tazawwaja Rasulullah, kita lanjutkan yang berikutnya. Wa tazawwaja lan nikahi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umma Habibatin ing Ummah Habibah binta Abi Sufyan, wasmuha lan utawi jenenge Ummu Habibah iku Ramlatu bintu Sakhr bin Harb bin Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Jenenge Ramlah, kunyahnya Ummu Habibah. Hajarat was hijrah sapa Ummu Habibah ma'a zaujiha sartane bojo lanange Ummu Habibah Ubaidillah bin Jahash, rupane Ubaidillah bin Jahash, ila ardil Habasyah, maring tanah Habasyah. Fatanassara, nuli dadi Nasrani sapa Ubaidillah ibn Jahash. Ini sudah pernah kita sebut kemarin ketika kita menjelaskan tentang paman dan bibi Nabi. Bil Habasyati, yang dalam tanah Habasyah. Wa atamma lan wis nyempurnaaken sapa Allahu Gusti Allah laha ketuwe Ummu Habibah al-Islama ing Islam. Wa tazawwajaha lan nikahi ing Ummu Habibah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya halih utawi Ummu Habibah iku bi ardil Habasyah ing dalam tanah Habasyah. Wa asdaqaha lan aweh mahar ing Ummu Habibah anhu sangking Kanjeng Nabi, sebagai pengganti sangking Kanjeng Nabi sapa An-Najasyiyu, Raja Najasyi, bi arba'i mi'ati dinarin kelawan 400 dinar. Ba'atha wis ngutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah ad-Damriyah fiha ing dalam Ummu Habibah ila ardil Habasyah, maring ardil Habasyah, tanah Habasyah. Wa waliyalan maleni nikahaha ing nikahi Ummu Habibah sapa Utsman bin Affan. Wa qila lan ten ucapaken Khalid bin Sa'id bin al-As. Tufiat wasito sapa Ummu Habibah sanata arba'in ing dalam tahun 4 wa arba'ina lan 40. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang istri Nabi yang berikutnya namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah nama aslinya Ramlah. Nah, nama aslinya Ramlah. Nama-nama istri Nabi ini bisa dicontoh untuk sebagai nama putri-putri kita. Seperti yang setelah disebutkan Hafsah, kemudian Aisyah, Ummu Habibah, atau Ramlah, dan seterusnya, Juwairiyah, dan seterusnya. Itu dulu sering umat Islam menggunakan nama-nama itu. Sayangnya hari ini sedikit orang yang memberi nama anaknya dengan nama-nama istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
atau diberi tetapi kemudian dirubah sedikit biar keren kemudian dirubah sedikit. Menurut mereka keren, padahal kalau istri Nabi jelas nama yang bagus, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabarrukan tafaulan, agar putri kita itu bisa menjadi perempuan yang solehah seperti istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang banyak yang nggak mau pakai nama istri Nabi atau dipakai tetapi dengan dimodifikasi, dimodifikasi dengan biar terlihat kekinian. Jadi nama Ummu Habibah adalah Ramlah bintu Sakhr ibn Harb ibn Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Cerita pernikahannya dengan Nabi. Jadi setiap kisah pernikahan Nabi ini ada faidah yang bisa diambil. Bagaimana pernikahan Nabi dengan Aisyah, bagaimana pernikahan Nabi dengan Khadijah, ya kan? Kemarin kita ambil kisah-kisah, ambil faidah. Bagaimana kisah Nabi menikah dengan Khadijah, seorang pemuda menikah dengan seorang janda tua berumur 40 tahun. Bagaimana Nabi menikah dengan Aisyah, Nabi yang sudah tua menikah dengan seorang gadis remaja yang masih berumur sangat belia. Kemudian bagaimana Nabi menikah dengan Hafsah, ada pelajaran di situ yang bisa diambil. Kemudian bagaimana Nabi menikah dengan Ummu Habibah. Ini juga ada kisah yang berbeda, tidak biasa, yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Bahwa Ummu Habibah atau Ramlah ini dulunya adalah istri dari Ubaidullah atau Ubaidillah kalau kita lebih mudah menyebutnya. Ubaidillah ibn Jahash. Ubaidillah ibn Jahash ini dulunya ikut hijrah ke Habasyah bersama istrinya Ramlah. Ketika umat Islam, para sahabat hijrah ke Habasyah, diterima oleh Raja Najasyi, Ashamah an-Najasyi yang kemudian masuk ke dalam agama Islam, seorang raja yang adil, raja yang baik di sana. Islam diterima di sana, sebagian para sahabat hijrah ke sana, termasuk yang ikut hijrah Sayyidina Utsman, Ja'far ibn Abi Thalib, kemudian juga termasuk adalah Ramlah. Ummu Habibah bersama suaminya yang bernama Ubaidillah ibn Jahash. Tapi Ubaidillah ibn Jahash justru kemudian dia terpengaruh dan murtad, berubah menjadi Nasrani. Dia beragama Nasrani. Yang siapa namanya Ashamah an-Najasyi yang asalnya Nasrani, dia dengan hidayah Allah masuk ke dalam agama Islam. Justru Ubaidillah ibn Jahash ini murtad, keluar dari Islam dan menjadi Nasrani di Habasyah. Sehingga kemudian karena suaminya itu murtad, otomatis keduanya itu sudah tidak menjadi suami istri. Dan Ummu Habibah Ramlah ini kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dinikahi, Ramlah ini berada di Habasyah, Nabi ada di Makkah. Ini nanti menunjukkan apa? Bolehnya ada taukil dalam pernikahan. Boleh kita mewakilkan pernikahan, baik kita sebagai calon suami atau pernikahan sebagai walinya, itu boleh diwakilkan kepada orang lain. Nabi ada di Makkah, kemudian Ummu Habibah ada di Habasyah. Jarak yang jauh, Makkah dengan Habasyah itu jarak yang jauh karena Habasyah itu dari daerah Afrika. Jarak yang sangat jauh. Ummu Habibah ada di Habasyah, Nabi ada di Makkah.
Kemudian Nabi itu mewakilkan, berarti beliau mewakilkan pernikahan beliau dengan Ummu Habibah, dengan orang lain. Terus walinya Ummu Habibah itu juga diwakilkan kepada orang lain. Yang dikatakan di sini adalah Utsman bin Affan dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain atau pendapat yang lain Khalid ibnu Sa'id ibnu Al-As. Maharnya itu juga dikasih oleh Raja Najasyi. 400 dinar. 400 dinar. Jadi Nabi tidak mengeluarkan uang atau mengeluarkan dana dari beliau sendiri, tetapi Raja Najasyi yang memberikannya, memberi atas nama Nabi mahar untuk Ummu Habibah untuk pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Habibah. Kemudian wali dari Ummu Habibah diwakilkan kepada Utsman bin Affan. Nabi sendiri itu memerintahkan mengutus Amr ibn Umayyah al-Dhumri untuk pergi ke tanah Habasyah. Pernikahan dengan model seperti itu juga diperbolehkan. Misalnya kita mau seseorang misalnya di antara kalian ada yang sedang belajar di tempat yang jauh, misalnya belajar di Beirut, misalnya yang laki-laki atau yang perempuan juga bisa, atau belajar di Beirut misalnya. Kemudian dia mau menikah, istrinya ada di Indonesia, calon istrinya ada di Indonesia. Ini contoh. Nanti kalau nggak nikah-nikah, keburu menikah calon istrinya ini atau dituntut segera untuk menikah. Perempuannya karena sudah takut ketuaan nanti, atau takut nanti berubah pikiran atau berubah hati, sehingga kemudian segera saja dinikahkan biar nggak berubah lagi atau biar tenang, menjadi tenang. Akhirnya dinikahkan. Suaminya ada di luar negeri misalnya, istrinya ada di sini. Maka si calon suaminya laki-laki ini bisa mewakilkan orang yang ada di Indonesia sebagai wakil dia. Dengan melalui telepon, misalnya ditelepon untuk akad taukil, akad perwakilan untuk kemudian melaksanakan pernikahan di Indonesia. Ada seseorang yang ditunjuk untuk mewakili dia menerima untuk mengatakan qabiltu nanti dalam akad pernikahan itu bisa diwakilkan orang lain. Atau misalnya walinya yang jauh itu juga bisa diwakilkan kepada orang lain untuk menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki. Itu bisa dilakukan. Ini pernah dilakukan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi Ummu Habibah. Jadi sehingga tidak perlu biaya yang besar kalau dia harus pulang dulu kemudian balik lagi, padahal dia belajarnya belum selesai, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, maka bisa dengan cara seperti itu, yaitu dengan taukil. Nah, ini hanya sekedar cerita dulu pernikahannya Gus Dur itu juga seperti itu. Yang mewakili Gus Dur ketika itu ada di Mesir, kemudian menikah dengan istrinya itu diwakili oleh kakeknya, Mbah Bisri Samsuri. Sehingga ketika itu katanya, ini namanya katanya, orang-orang itu pada yang melihat itu bingung, kasihan itu Sinta Nuriyah itu, istrinya sudah tua. Dikira suaminya sudah tua karena Mbah Bisri kakeknya, suaminya kok sudah tua gitu. Padahal enggak, padahal ini kakeknya itu mewakili cucunya yang masih ada di Mesir sekolah di sana, bukan
bukan dia yang jadi suaminya. Tapi orang-orang nggak tahu, dikira kok suaminya sudah tua begitu. Padahal itu hanya sebagai wakil dari cucunya untuk qabiltu, untuk mengucapkan akad pernikahan. Nah, ini cerita lain yang menunjukkan taukil dalam pernikahan itu diperbolehkan, baik taukil wali ataupun taukil untuk calon suami, itu juga diperbolehkan. Nah, ini Nabi itu ada di Makkah, Ummu Habibah ada di Habasyah. Nabi mewakilkan sebagai sahabat untuk datang ke sana, walinya juga diwakilkan kepada Utsman bin Affan. Nah, ketika itu karena jaraknya memang jauh. Itu pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah, atau yang disebut dengan Ramlah. Tuwufiyat, kemudian Ramlah ini wafat pada tahun 44 Hijriah. Watazawwaja, kita lanjutkan, watazawwaja lan nikahi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umma Salamah ing Umma Salamah. Ini juga sangat terkenal, sering kita mendengar nama Ummu Salamah. Wasmuha lan utawi jenenge Ummu Salamah iku Hindun bintu Abi Umayyah bani Al-Mughirah bani Abdullah ibni Umar ibni Makhzum ibni Yaqadhah ibni Murrah bani Ka'ab bani Lu'ayy bani Ghalib. Wa kana telan ana sapa Ummu Salamah qablahu ing dalam saturunge Kanjeng Nabi iku inda Abi Salamah ing dalam ngersane Abi Salamah. Maksudnya suami sebelumnya adalah Abu Salamah. Asmane rupane Abdullah ibni Abdul Asad, nama Abu Salamah itu Abdullah ibni Abdul Asad ibn Hilal ibni Abdullah ibni Umar ibni Makhzum. Tuwafiyat wasita sapa Ummu Salamah sanata ini ing dalam tahun loro wasitina lan swita wa tufinat lanten kuburaken sapa Ummu Salamah bil Baqi'i ing dalam tanah Baqi' bil pekuburan Baqi' bil Madinati ing dalam Madinah. Wahia lan utawi Ummu Salamah iku akhiru azwajin Nabi, paling akhire pira-pira garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apane wafate. Wakila lan den ucapaken inna Maimunata, satemene Maimunah iku akhiruhunna, paling akhire azwajin Nabi wafatan. Hadirin rahimakumullah, istri Nabi yang berikutnya namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah namanya Hindun. Nah, nama aslinya adalah Hindun, kemudian kunyahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah bintu Abi Umayyah ibn Al-Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum ibn Yaqadhah ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib. Jadi disebutkan nasabnya kadang panjang, itu untuk menunjukkan bahwa nasabnya itu ada ketemu dengan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu adalah istri dari Abu Salamah. Abu Salamah kunyahnya, nama aslinya Abdullah ibn Abdul Asad. Abdullah ibn Abdul Asad ibni Hilal ibn Abdullah ibni Umar ibn Makhzum. Itu suami pertama, suami sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Salamah yaitu Abdullah ibn Abdul Asad, ini seorang sahabat Nabi yang mulia. Seorang sahabat Nabi yang mulia, seorang sahabat Nabi yang sangat baik, dermawan. Kemudian Abu Salamah ini wafat, meninggal dunia. Sehingga ketika itu dalam kisah pernikahannya, ini juga ada sesuatu kisah yang bisa diambil faidah dalam pernikahan Rasulullah dengan Ummu Salamah. Dalam pernikahannya ketika Abu Salamah
yaitu Abdullah bin Abdul Asad itu wafat, tentu saja istrinya yaitu Ummu Salamah, beliau bersedih, dan ketika itu Nabi mengajari Ummu Salamah ini sebuah doa. Yang dalam doa itu disebutkan yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa agar Allah Subhanahu wa taala menggantikan menggantikan suaminya dengan suami yang lebih baik. Intinya kan seperti itu. Kalau seseorang mendapatkan musibah kan semoga dia mendapatkan suami yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau perempuan, kalau laki-laki mendapatkan istri yang lebih baik dari istri sebelumnya, kan seperti itu. Yang doa itu, saya agak lupa doanya yang secara pas. Doa yang intinya ketika seseorang kehilangan sesuatu, ya, doa yang apabila seseorang kehilangan sesuatu, berdoa kepada Allah agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Khairan min qabl, dari sebelumnya itu dia lebih baik. Ketika itu Ummu Salamah mengatakan, apa ada yang lebih baik dari Abu Salamah? Dalam hati dia. Dia mengucapkan itu ya, mengucapkan itu. Karena apa? Suaminya ini laki-laki yang sangat baik, laki-laki yang sangat baik, yaitu Abu Salamah. Ketika Nabi mengajari dia doa agar dia berdoa meminta kepada Allah mendapatkan suami yang lebih baik, yang intinya kan begitu, mendapatkan suami yang lebih baik dari suami sebelumnya, yaitu Abu Salamah. Kemudian sama Ummu Salamah mengatakan, apa ada laki-laki yang lebih baik dari suami saya Abu Salamah? Dia tidak terbersit dalam hati dia bahwa dia akan dinikahi oleh Nabi, yang tentu jauh lebih baik dari siapa? Dari Abu Salamah. Nah, dia tidak terbersit dalam hatinya. Ummu Salamah nggak terfikir, nggak terbersit dalam hatinya bahwa beliau akan dinikahi oleh Nabi, afdalu makhluqatillah, afdalu khalqillah, makhluk yang paling mulia, yang jauh lebih mulia dari suami sebelumnya, yaitu Abu Salamah. Memang Abu Salamah orang yang baik, tapi dia mengira nggak ada yang lebih baik dari Abu Salamah selain Nabi, sehingga dia nggak terfikir kalau dia akan dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata kemudian Nabi menikahinya. Nah, Nabi menikahi Ummu Salamah ini. Jadi kalau kita kena musibah, kehilangan sesuatu, kita berdoanya seperti itu, yaitu meminta kepada Allah, bukan hanya kehilangan suami atau kehilangan istri, tetapi apapun berupa musibah, kita meminta kepada Allah agar kita diberikan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja lafaz doa itu secara khusus tidak teringat oleh saya sekarang. Tuwafiyat sanata sanataini wasittin. Ummu Salamah ini wafat pada tahun 62 Hijriah. Berarti sudah akhir ya. Akhir maksudnya sudah habis masa Khulafaur Rasyidin, juga sudah habis. Wa dufinat bil Baqi bil Madinah, dan beliau itu dimakamkan di pekuburan Baqi di Madinah. Baqi ini luar biasa ya. Al-Baqi ini pekuburan yang luar biasa. Luar biasa gimana? Banyak sekali keluarga Nabi dimakamkan di situ. Ribuan para sahabat dimakamkan di situ. Ribuan para tabi'in dari kalangan para ulama dimakamkan di situ. Tanah Al-Baqi, dekat Masjid Nabawi. Nah, makanya kita selalu berdoa, para ulama, para sholihin, orang-orang yang bertakwa, kita berdoa semoga kita bisa dikuburkan di sana bersama para
sahabat, para tabi'in, para aulia, banyak sekali yang dimakamkan di pekuburan Al-Baqi' di Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, karena sesuatu yang luar biasa ketika seseorang bisa dikuburkan di tanah Al-Baqi' di Madinah bersama para sahabat Nabi, bersama para keluarga Nabi, istri-istri Nabi, banyak yang dimakamkan di Al-Baqi'. Hanya saja kalau kita berziarah ke Al-Baqi', misalnya kita berziarah ke sana, maka ya kita harus membawa peta yang terpercaya yang bisa kita buat panduan untuk berziarah, mana makam istri-istri Nabi, maka mana makam Sayyidina Utsman, maka mana makam Sayyidah Aisyah. Kita harus pakai panduan itu. Karena apa? Karena makamnya nggak seperti makam di Indonesia. Nah, makamnya di sana diratakan dengan tanah oleh orang-orang Wahabi dan nggak ada tulisannya. Nah, nggak ada tulisannya. Berbeda dulu sebelum Makkah Madinah dikuasai oleh orang-orang Wahabi, itu seperti makam-makam di Indonesia, ada kubahnya, ada tulisannya, yang bisa kita dengan mudah berziarah ke makam siapa, itu mudah. Kalau sekarang semuanya cuman tanah saja, nah, tanah ada tandanya batu gitu saja, semuanya seperti itu. Sehingga kalau kita nggak tahu petanya, peta pemakaman terutama para sahabat, keluarga Nabi dan seterusnya, kita masuk ke sana ya bingung yang mana ini kuburannya, makamnya yang mana, karena di sana ribuan makam ada di sana. Nah, karena itu biasanya kita kalau di sana kemudian ada peta yang kita buat sebagai acuan. Oh, di sana makam Sayyidah Aisyah, di sana makam misalnya Ummu Salamah, di sana makam Sayyidina Utsman, di sana makam Imam Malik bin Anas, dan seterusnya. Banyak sekali makam yang bisa diziarahi, para aulia, para sholihin, para sahabat, para tabi'in ada di sana. Sayangnya yaitu orang-orang Wahabi kemudian meratakannya dengan tanah sehingga menjadikan umat Islam itu kesulitan ketika berziarah ke makam mereka. Jadi Ummu Salamah ini dimakamkan di Al-Baqi di Madinah, dan beliau adalah istri Nabi yang paling terakhir wafat menurut satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan bahwa yang terakhir wafatnya itu adalah Maimunah. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.